Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Ulin Latifah dan Ibu Indri Purwoitasari selaku dosen pengampu. Di sini saya memenuhi sebuah tugas mata kuliah rekayasa sistem, yaitu complex engineering problem. Ada 3 topik yang coba saya bahas. Yang pertama tentang permasalahan bencana. Adapun latar belakang membahas permasalahan ini berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2018 sampai 2020, ada jumlah korban jiwa yang meninggal sampai 577 orang, bencana atas tsunami 453, bencana gempa bumi 4.000 lebih, dan banjir 100 lebih, dan angin puting beliung 36 orang. Nah, untuk itu ketika melihat data jumlah korban jiwa akibat bencana yang terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat dalam menghadapi akan adanya bencana itu sangat dibutuhkan. Kesadaran, kesiapsiagaan akan bencana dalam lingkungan masyarakat salah satu upaya mitigasi bencana yang harus diperkuat berupa kepedulian, kesiapsiagaan, dan pendidikan publik. Mitigasi bencana harus selalu gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Selanjutnya metode yang dipakai ada metode USG atau urgency, seriousness, dan growth. Urgensi dalam permasalahan ini, urgensinya sangat tinggi karena bencana yang terjadi menyebabkan dampak yang sangat besar dalam segala aspek, sampai yang sangat fatal yaitu kematian. Poin yang kedua, keseriusan. Tentunya dalam permasalahan ini keseriusan yang tinggi karena bencana sulit diprediksi dan akibatnya sangat fatal, maka ini butuh keseriusan dalam pencegahan bencana. Adapun growth atau pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan mungkin tidak bisa diprediksi, tetapi kita bisa melihat orang-orang sekarang sudah membuang sampah tidak sedikit, membuang sampah sembarangan. Adapun penembagan liar dan pengerukan gunung-gunung. Nah, perilaku itu yang memicu akan adanya bencana dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan yang memicu bencana itu akan sangat banyak. Nah, detail masalahnya ada banyak. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Tentunya ekosistem di seperti hutan, kehidupan di masyarakat akan sangat kacau ketika ada bencana. Kehilangan korban, kerusakan infrastruktur, kerusakan ekonomi. Yang kelima, ada dampak sosial dan penyebaran penyakit. Nah, adapun perkiraan yang harus dilakukan yaitu peningkatan fasilitas aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat, mengingat dalam hal smartphone tidak banyak orang yang mempunyai. Sebelum itu ada solusi atau possible solution dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang teknologi. Nah, di bidang teknologi sudah banyak upaya pemerintah, upaya masyarakat untuk menanggulangi bencana, yaitu seperti drone, sistem peringatan dini, dan aplikasi bencana. Nah, yang saya
tekankan, yaitu aplikasi bencana. Kenapa? Karena dengan perkembangan zaman ini, teknologi zaman ini, yaitu dengan IoT, dengan sensor anti bencana gitu, bisa memperingati ke masyarakat dari hulu ke hulu. Ada di bidang sosial. Solusi dari bidang sosial dapat berupa program-program bantuan sosial dan perlindungan bagi korban bencana. Nah, adapun bidang lingkungan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat meningkatkan frekuensi. Solusi dari bidang lingkungan dapat berupa program-program pengurangan emisi gas rumah kaca, pengurangan penggunaan plastik, dan pengelolaan sampah yang baik untuk mengurangi dampak bencana pada lingkungan. Nah, adapun dari solusi semua itu, ada turunan masalah yang akan mungkin terjadi gitu, dari pembuatan aplikasi tangkap bencana dengan IoT itu. Tentunya akan ada turunan masalahnya. Yang pertama yang mungkin terjadi adalah masalah ketersediaan smartphone yang memadai. Seperti di lingkungan pedesaan, tidak semua orang mempunyai smartphone Android atau smartphone yang canggih gitu, agar bisa mengakses program yang dibuat. Nah, yang kedua, masalah sumber informasi yang masyarakat dapatkan masih terbatas, melihat kesenjangan atau keterbatasan informasi antara pemerintah dan masyarakat sejauh ini yang kurang intensif. Nah, yang terakhir, masalah kesadaran masyarakat akan gunanya teknologi tersebut. Banyak masyarakat yang kurang peduli akan kesadaran keselamatan dalam menghadapi bencana. Nah, topik yang kedua yaitu tentang limbah plastik menjadi energi alternatif. Latar belakang dalam permasalahan ini, sampah merupakan masalah yang belum pernah habis di seluruh dunia ini ya. Timbunan sampah baru terus bermunculan sehingga sampah menjadi permasalahan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, alternatif dalam menghadapi masalah sampah ini seperti membuat konversi plastik menjadi energi bahan bakar, rupanya akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Untuk bahan yang digunakan adalah PET, yang di dalamnya merupakan jenis plastik yang terbaik yang dapat digunakan untuk membuat botol-botol minuman. Nah, dalam pembuatan sampah menjadi energi alternatif ini tentunya akan ada detail masalahnya. Yang pertama yaitu terkontaminasinya limbah plastik. Kita tidak bisa terhindar ketika tidak baik dalam pemilahan limbah plastik, akan terkontaminasi sehingga emisi gas beracun akan gabung gitu dengan bahan bakar, jadi tidak efektif gitu. Nah, efisiensi teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan limbah plastik sebagai energi alternatif belum sepenuhnya efisien dalam mengubah limbah menjadi energi. Ini dapat mempengaruhi kualitas. Nah, ketika mesin yang digunakan itu tidak bagus gitu, akan berpengaruh kepada energinya gitu. Adapun masalah emisi gas rumah kaca, nah biaya juga tidak sedikit ya untuk membuat ini pengaruh pada lingkungan gitu. Selanjutnya mungkin ada possible solusi yang
akan digunakan yaitu penggunaan sebagai bahan bakar campuran. Tentunya limbah plastik dapat dicampur dengan bahan bakar lain seperti bahan bakar diesel. Hal ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil rumah kaca. Nah, inovasi teknologi yaitu pengembangan teknologi pengolahan limbah plastik lebih efektif dan ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah plastik. Nah, tentunya kerjasama antara instansi dan masyarakat itu harus ada gitu ya. Menggunakan proses pirolisis yaitu merupakan suatu proses penguraian bahan organik dengan panas yang tinggi tanpa adanya oksigen. Nah, dalam pembuatan alat ini tentunya ada turunan masalahnya ya. Untuk turunan masalahnya yaitu tentunya dalam kesadaran masyarakat, meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi tentang limbah plastik, akan tetapi masih banyak masyarakat yang menyepelekan akan adanya limbah plastik. Nah, yang kedua masalah sarana prasarana. Bisa kita lihat tidak semua tempat ada tempat sampah yang bisa memisahkan antara organik dan non organik. Tentunya khususnya di pedesaan ya, belum semuanya memakai tong sampah seperti itu, sehingga masyarakat dalam membuang sampah tidak memperhatikan hal tersebut gitu. Nah, yang ketiga masalah sosialisasi. Dalam banyak tempat terutama di lingkungan pedesaan masih awam tentang apa itu sampah yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang dan sampah yang harus dibakar atau ditiadakan. Nah, yang terakhir masalah kebijakan. Belum ada kebijakan yang sangat ketat dalam memperhatikan limbah plastik ini, sehingga masyarakat masih sembarangan membuang sampah sehingga sampah tertumpuk gitu dan tercampur dan susah didaur ulang. Nah, topik yang ketiga yang saya angkat yaitu tentang kebakaran gitu ya. Nah, untuk bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kebakaran juga dapat disebabkan juga oleh kelalaian manusia, keadaan alam dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam perancangan alat pendeteksi kebakaran menggunakan Arduino ini dengan dilengkapi notifikasi SMS atau SMS gateway, sistem ini akan bekerja di mana jika sensor flame dan sensor MQ2 telah mendapat inputan api atau asap, maka secara otomatis akan memberikan tindakan pertama gitu dalam meminimalisir kebakaran gitu. Nah, dalam gedung, ketika kebakaran dalam gedung saya mencoba merancang alat pendeteksi kebakaran dengan notifikasi SMS gateway. Nah, adapun dalam alat ini detail masalahnya dalam alat ini yang perlu diperhatikan yaitu masalah jenis sensor yang digunakan. Nah, sensornya harus bagus, jangan yang bekas, jangan yang KW gitu ya. Terus masalah akurasi sensor, kita harus memeriksa dulu sebelum dipakai sensor akurasi sensornya baik atau tidak gitu ya. Nah, yang ketiga ada masalah reaksi waktu. Nah, sensor itu dalam menangkap inputan yang menjadi outputan itu reaksinya cepat atau tidak gitu. Karena dalam bencana kebakaran itu diperlukan waktu yang sangat cepat gitu untuk penanganannya. Terus sudah yaitu masalah kebutuhan daya alat. Nah, daya alat itu sebisa mungkin rendah gitu dan bisa dalam jangka waktu lama gitu ya. Jadi bisa dipakai
buat rumahan, bisa dipakai buat gedung juga gitu. Masalah pengoperasiannya sebisa mungkin itu mudah gitu. Jadi bisa dioperasikan oleh teknisi. Jadi walaupun yang baru juga bisa gitu, harus mudah ya. Nah, yang keenam, ada masalah kemampuan komunikasinya, itu harus baik ya. Harus tidak ambigu gitu sistemnya. Nah, adapun solusi dari alat ini atau problem alat ini yaitu penggunaan microcontrollernya harus penggunaan microcontroller dapat mempercepat waktu respon dan akurasi pendeteksian. Nah, kita harus memerhatikan microcontroller yang digunakannya. Terus koneksi jaringan, tentunya ketika suatu sistem yang dihubungkan dengan jaringan internet atau jaringan lokal untuk memberikan notifikasi kebakaran, yaitu harus baik gitu koneksinya ya, jangan jelek gitu. Nah, adapun pemakaian power bank atau panel surya, nah ini diperlukan ketika mati lampu. Tentunya ketika kebakaran pasti ada listrik mati gitu ya. Nah, untuk menghindari itu, agar sistem tetap jalan, oleh karena itu diperlukan power bank atau daya simpan, daya kedua gitu ya. Bisa juga pakai panel surya, pakai baterai. Nah, adapun turunan masalah yang dari solusi yang didapat, turunan masalah yang mungkin terjadi adalah masalah komunikasi antara pembuat alat dengan instansi terkait, karena dalam penggunaan alat dan fungsi alat harus dikomunikasikan dengan baik agar instansi terkait mengerti. Terus masalah biaya ya, tentunya masalah biaya sangat diperhatikan ya, tidak kecil. Terus masalah jaringan harus bagus juga ya. Nah, mungkin itu saja dalam pemaparan complex engineering problem. Sebelumnya terima kasih untuk dosen Ibu Ulin sama Ibu Indri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.